warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Masita dari Lokal 3B Tadris Biologi, NIM 2010204017, dan tugas mata kuliah yaitu Ekologi Tumbuhan, dosen pengampu Hendra Lardiman, SSI, MPD. Judul tugas saya yaitu faktor pembatas, dan saya akan menjelaskan apa itu faktor pembatas. Faktor pembatas atau limiting factor dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem, seperti faktor fisik dan kimia. Contohnya seperti cahaya, suhu, kelembapan, nutrisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum minimum Liebig. Pertama kali ditemukan oleh Justin Liebig pada tahun 1840 yang menyatakan bahwa berhasilnya suatu organisme pada suatu lingkungan ditentukan oleh faktor minimum. 2. Faktor keadaan serba kekurangan atau di tanah kritis. Tanaman tidak ditentukan oleh keberadaan unsur yang melimpah seperti CO2 dan H2O. Unsur yang ketersediaannya dalam jumlah minimum tersebut bertindak sebagai faktor pembatas. Dan hukum minimum Liebig hanya dapat diterapkan bagi ekosistem atau habitat yang mantap. Lain pula dengan hukum toleransi sulfur, yaitu organisme memiliki batas bawah minimum dan batas atas maksimum, di mana organisme tersebut masih dapat hidup pada rentan tersebut. Hukum toleransi sulfur yaitu 1. Suatu organisme dapat memiliki toleransi yang luas. 2. Dengan mengetahui kisaran toleransi suatu organisme dapat diketahui keberadaannya. 3. Organisme dengan kisaran yang luas untuk semua faktor cenderung untuk mempunyai selebaran yang luas. 4. Bila keadaan optimum untuk suatu jenis faktor tidak tercapai. 5. Seringkali ditemukan organisme di alam yang hidup dalam keadaan tidak optimum. Bisa kita ambil contohnya yaitu jenis anggrek tropik. Sebenarnya tumbuh lebih baik dalam sinar matahari penuh daripada di dalam naungan selama temperaturnya sejuk. Terakhir yaitu periode reproduktif seperti pada biji, telur, embrio, kecambah, larva, dan anakan. Dalam hukum toleransi sulfur terdapat istilah steno atau sempit, every, luas atau lebar bisa dilihat pada gambar. Faktor fisik sebagai pembatas. Dengan mengetahui faktor pembatas atau limiting factor suatu organisme dapat suatu ekosistem, maka dapat diartikan dengan kondisi-kondisi di mana organisme tidak dapat bertahan hidup. Faktor pembatas fisik bagi suatu organisme kita kenal secara luas, di antaranya faktor 1 yaitu cahaya matahari. Intensitas cahaya bukan merupakan bagian terpenting yang membatasi pertumbuhan. Tumbuhan di lingkungan darat, tetapi penaungan oleh kanopi hutan membuat persaingan untuk mendapatkan cahaya matahari di bawah kanopi tersebut menjadi sangat ketat. 2 yaitu suhu. Suhu dapat dikatakan sebagai faktor pembatas karena pengaruhnya pada proses biologis dan ketidakmampuan sebagai besar organisme untuk mengatur suatu tubuhnya secara tepat. 3 yaitu ketersediaan sejumlah air. Air dapat dikatakan sebagai faktor pembatas ketika ada organisme yang hidup terendam di air. Tetapi ada masalah keseimbangan air. Jika tekanan osmosis intraseluler organisme tersebut tidak sesuai dengan tekanan air sekitarnya, serta faktor yang lainnya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kisaran toleransi. Kisaran toleransi terhadap suatu faktor lingkungan tertentu pada berjenis hewan yang berbeda dapat berbeda pula. Jenis hewan yang satu mungkin lebar kisaran toleransinya atau every, jenis hewan lain mungkin sempit atau steno. Tidak mudah untuk menentukan batas-batas kisaran toleransi suatu hewan terhadap suatu faktor lingkungan. Kita ambil contoh yaitu misalnya suatu individu hewan akan merasakan efek suhu tinggi yang lebih keras apabila kelembapan udara tinggi dibandingkan dengan pada kelembapan udara yang lebih rendah. Dengan kata lain, hewan akan lebih tahan terhadap suhu tinggi apabila udara kering dibandingkan dengan pada kondisi udara yang lembab.
Sekianlah penjelasan dari saya tentang faktor pembatas. Semoga teman-teman memahami dan mengerti apa yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.